Orang-orang berpikir mereka menang saat mereka meninggalkan Anda dalam keadaan marah, saat mereka mengabaikan Anda, saat mereka berpura-pura sudah melupakan Anda. Namun yang tidak mereka sadari adalah bahwa Anda baru saja diaktifkan. Badai tidak berteriak, ia mengumpulkan. Dan itulah yang akan Anda lakukan. Tidak bereaksi, tidak mengejar, tidak hancur. Anda akan menjadi tipe orang yang tidak perlu mendapatkan mereka kembali karena mereka akan kembali berlutut, bertanya-tanya bagaimana mereka bisa berpikir, mereka bisa pergi. Dan inilah hal menarik untuk Anda. Ingatkah Anda bagaimana mereka mengira Anda akan hancur selamanya? Bahwa Anda akan menangis, pingsan, dan terpuruk. Mereka salah besar. Kalian tidak hancur. Anda jatuh pada tempatnya. Karena mulai sekarang, bukan lagi Anda yang menunggu, Anda yang berjalan. Jadi saya ingin Anda tetap bersama saya, karena apa yang akan saya bagikan, selanjutnya akan menyalakan semangat dalam diri Anda yang tidak akan padam. Ini lebih dari sekadar video. Inilah titik balik Anda. Sampaikan ini di kolom komentar sekarang juga, agar dunia tahu apa yang akan terjadi. Akulah badainya. Katakan, tunjukkan, jadilah itu. Sukai video ini, tekan tombol berlangganan, dan tetaplah bersama saya karena mereka akan menyadari bahwa mereka kehilangan satu-satunya hal yang tidak dapat digantikan. Nomor 1, semakin banyak Anda bicara, semakin sedikit yang mereka rasakan. Semakin keras Anda mencoba menjelaskan harga diri Anda, semakin mereka mulai percaya bahwa Anda tidak memilikinya. Diamlah sejenak, sebab jika Anda pernah mencurahkan isi hati Anda dalam sebuah pesan yang diabaikan, jika Anda pernah mengirim paragraf demi paragraf untuk mencoba membuat seseorang memahami rasa sakit Anda, dan mereka tetap pergi seolah-olah itu bukan apa-apa, Anda sudah mengetahui kebenaran kutipan ini. Teman-teman, terkadang bukan diam yang menyakitkan, itu adalah gema suara Anda sendiri yang memantul dari seseorang yang sudah lama berhenti mendengarkan. Bayangkan ini, Anda berada di panggung, lampu sorot bersinar, kerumunan penuh orang, tetapi tidak ada seorang pun yang bertepuk tangan, tidak ada seorang pun yang melihat. Anda menari, berteriak, menjelaskan, tampil, tetapi semakin Anda mencoba untuk terlihat, semakin tidak terlihat Anda jadinya. Begitulah rasanya ketika Anda terus berbicara dengan seseorang yang telah kehilangan hubungan emosional sejak mereka berhenti menghargai kehadiran Anda. Namun kami tetap berbicara. Kami terus mencoba karena kami pikir mungkin jika saya mengatakan hal yang benar, mereka akan ingat bahwa saya penting. Mungkin jika saya lebih terbuka, mereka akhirnya akan peduli. Namun inilah kebenarannya. Mereka tidak mengingat Anda karena banyaknya yang Anda katakan. Mereka mengingat Anda karena betapa mereka merasa saat Anda terdiam. Disitulah kekuatan sesungguhnya dimulai. Bukan pada pesan yang Anda kirim, melainkan pada pesan yang Anda hentikan pengirimannya. Anda mungkin bertanya pada diri sendiri, tetapi jika saya tidak berbicara, bukankah mereka akan melupakan saya? Tidak, justru sebaliknya. Ketika Anda terdiam setelah memberikan segalanya kepada seseorang, ketidakhadiran Anda terlihat jelas karena mereka mengandalkan ketergantungan emosional Anda. Mereka sudah terbiasa dengan Anda yang terus-menerus mengecek, mengejar, dan menghancurkan harga diri Anda sendiri hanya untuk menjaga koneksi tetap hidup. Dan ketika pola itu rusak, ketika Anda berhenti menjelaskan, berhenti membuktikan, berhenti bertanya, mereka merasakannya sangat dalam karena sekarang pertunjukannya sudah berakhir. Dan sekarang mereka dibiarkan duduk dalam kesunyian yang biasa Anda rasakan. Menakutkan bukan? Untuk tidak mengatakan apa-apa, untuk menahan dorongan untuk mengulurkan tangan, menjelaskan, mengirim satu pesan lagi. Rasanya seperti kalah, seperti menyerah pada keheningan. Tapi tidak demikian. Itu adalah strategi. Itu adalah pelepasan. Dan itu adalah langkah yang tidak pernah mereka duga akan Anda lakukan. Karena inilah kebohongan yang telah Anda terima sepanjang hidup Anda. Bahwa cinta harus dibuktikan, bahwa orang hanya akan kembali jika Anda menunjukkan betapa Anda peduli, bahwa menjadi nyata berarti berdarah di depan mereka. Tetapi stoicisme mengajarkan kita sesuatu yang berbeda. Kekuatan itu diam, keterpisahan itu bersifat ilahi. Terkadang pesan terkuat yang dapat Anda kirimkan bukanlah pesan sama sekali. Tahukah Anda apa yang terjadi jika Anda berhenti berbicara? Mereka mulai berpikir,
Keheningan itu menjadi cermin. Mereka tidak bisa menghindar. Mereka mulai bertanya-tanya mengapa Anda berhenti? Apakah Anda sudah move on? Apakah Anda berbicara dengan orang lain? Mengapa Anda tidak peduli lagi? Anda tidak perlu menjawab pertanyaan-pertanyaan itu. Keheningan Anda menjadi pertanyaan. Dan disitulah obsesinya dimulai. Bukan karena Anda mengejar, melainkan karena Anda menghilang dalam cahayamu tanpa suara. Namun jujur saja, itu tidak mudah. Sulit menahan keinginan itu. Untuk tidak menanggapi pesan-pesan tengah malam, untuk bertahan ketika Anda melihat mereka mengunggah sesuatu yang menyakitkan. Untuk tetap tenang saat hati Anda berteriak, jangkaulah. Namun inilah masalahnya teman-teman. Hati Anda sedang menyembuhkan diri, bukan mengemis. Dan setiap kali Anda berdiam diri, Anda melatih ulang sistem saraf Anda untuk memilih kedamaian daripada kepanikan, nilai daripada validasi. Disinilah perubahan dimulai. Disinilah mereka mulai merasakan apa yang Anda bawa. Bukan karena Anda menjelaskannya kepada mereka, tetapi karena Anda mengambilnya kembali dari mereka. Izinkan saya menanyakan sesuatu. Kapan terakhir kali Anda membiarkan diri Anda menjadi kuat dalam keheningan? Kapan terakhir kali Anda membiarkan tindakan Anda berbicara? Kapan terakhir kali Anda menjauh bukan untuk menghukum mereka, melainkan untuk melindungi kedamaian Anda? Karena izinkan saya memberitahu Anda sesuatu. Ketika mereka kembali, dan mereka akan kembali, itu bukan karena Anda mengucapkan kata-kata yang sempurna. Itu karena mereka merasakan beratnya kebisuan Anda, dan mereka belum siap untuk itu. Itu karena Anda berhenti memberi mereka kemewahan energi Anda, ketersediaan Anda, investasi emosional Anda. Itu karena Anda melakukan apa yang kebanyakan orang tidak pernah lakukan. Anda tumbuh dalam keheningan. Ada alasan mengapa serigala tidak mengemis, ada alasan mengapa singa tidak menjelaskan, dan ada alasan mengapa keheningan Anda yang disengaja, membumi tanpa penyesalan, membuat lebih banyak kegaduhan daripada apapun yang bisa Anda katakan. Ketika Anda berhenti berbicara, mereka tidak hanya bertanya-tanya kemana Anda pergi. Mereka bertanya-tanya siapakah diri Anda sekarang. Jadi saya ingin Anda melakukan ini. Berhenti sejenak, bernapas. Jauhkan diri Anda dari keinginan untuk berbicara. Biarkan mereka duduk dalam keheningan. Biarkan mereka mendengar gema mereka sendiri. Biarkan mereka memutar ulang setiap kata yang pernah Anda ucapkan dan menyesal karena tidak mendengarkannya. Ini bukan tentang balas dendam. Ini tentang harga diri. Ini tentang menjadi tipe orang yang tidak perlu berisik untuk diingat. Tulis ini di komentar sekarang juga. Keheninganku memiliki kekuatan. Katakanlah sehingga Anda merasakannya. Tunjukkan agar mereka melihatnya. Buktikan dengan tidak perlu membuktikannya lagi. Dan tetaplah bersama saya karena selanjutnya kita akan berbicara tentang cara berhenti, membuktikan harga diri Anda, dan mulai menjadi diri Anda sendiri. Itulah perubahan yang mengubah segalanya. Nomor 3, misteri bukanlah permainan, melainkan senjata. Saat mereka dapat meramalkan Anda, mereka berhenti menginginkan Anda. Yang itu menyakitkan, bukan? Tapi itu nyata, itu mentah, dan itulah kebenaran yang tersembunyi di depan mata. Setiap kali Anda mengirim pesan selamat pagi, berharap mereka merasakan sesuatu. Setiap kali Anda curahkan isi hati Anda, dengan berpikir mereka akhirnya akan mengerti. Setiap kali Anda menjelaskan kebisuan Anda, meminta maaf atas emosimu, mencoba membuktikan Anda berbeda, setia, pantas dipertahankan. Namun kenyataan pahitnya adalah ini. Ketika seseorang merasa telah memahami Anda, nilai Anda mulai memudar dalam pikirannya. Karena misteri bukan sekadar daya tarik. Itu adalah bertahan hidup di dunia di mana prediktabilitas emosi dihukum. Izinkan saya menggambarkannya kepada Anda, teman-teman. Bayangkan sebuah lilin menyala di tengah ruangan yang gelap. Ketika berkedip tiba-tiba, ketika cahaya berubah, orang-orang melihat. Mereka tertarik, namun jika terbakar terus-menerus, akan selalu sama. Akhirnya, mereka berhenti memperhatikan. Itu menyatu. Itulah yang terjadi ketika Anda memberi seseorang versi diri Anda yang sama setiap saat. Tidak ada tarikan, tidak ada rasa ingin tahu, tidak ada listrik. Mereka berhenti bertanya-tanya. Dan ketika rasa ingin tahu berhenti, keinginan pun memudar. Namun inilah inti persoalannya. Kebanyakan orang beranggapan menjadi misterius artinya bermain-main, menghilang begitu saja, berpura-pura, dan manipulatif.
Tapi bukan itu yang sedang saya bicarakan. Inilah stoicisme. Ini adalah strategi. Ini tentang mempelajari perbedaan antara bersikap autentik dan bersikap tersedia secara emosional bagi seseorang yang belum mendapatkannya. Anda ingin mengguncang jiwa mereka. Jangan mengunggah kutipan tentang cara Anda menyembuhkan diri. Hilang saja sebentar. Jangan menjelaskan apa yang sedang Anda lakukan, siapa yang Anda temui, kemana Anda sedang menuju. Biarkan keheningan Anda menciptakan ketegangan yang membuat kenyamanan mereka dianggap remeh. Nomor 2, berhentilah membuktikan harga diri Anda. Mulailah menjadi itu. Seekor singa tidak perlu memberitahu Anda bahwa dia adalah singa. Ya memang begitulah adanya. Dan hutan pun mendengarkan. Renungkanlah hal itu teman-teman. Karena saat ini, ada seseorang di luar sana yang mengabaikan pesan Anda. Berpura-pura seolah-olah kehadiran Anda tidak berarti apa-apa, bertindak seolah-olah mereka naik level hanya karena mereka meninggalkan Anda. Dan saya tahu betapa buruknya keinginan Anda untuk membuktikan sesuatu pada mereka, pada dunia, pada diri Anda sendiri, bahwa Anda berarti, bahwa Anda pantas dicintai, bahwa mereka telah melakukan kesalahan. Namun mari kita bersikap jujur sejenak. Bila Anda mencoba membuktikan harga diri Anda kepada seseorang yang sudah meremehkannya, Anda menyerahkan kekuasaan itu lagi kepada mereka. Itulah yang dilakukan kebanyakan orang setelah putus cinta. Mereka bergegas untuk mendapatkan validasi. Mereka mengunggah gambar-gambar bahagia yang palsu. Mereka berpura-pura sudah melupakan sesuatu hanya untuk memicu reaksi. Namun di balik itu semua, mereka masih berdarah-darah, masih berusaha agar diperhatikan, masih berusaha agar dipilih. Dan inilah kebenarannya. Tak seorang pun memberitahu Anda. Jika Anda harus membuktikan nilai Anda, mereka sudah melupakannya. Jika Anda harus mengemis untuk dilihat, Anda sudah tak terlihat dalam cerita mereka. Jadi sekarang saatnya untuk menulis ulang ceritanya. Bukan dengan membicarakannya, bukan dengan memohon untuk dimengerti, tetapi dengan menjadi versi diri Anda yang tidak dapat mereka abaikan, bahkan jika mereka mencoba. Izinkan saya memberi Anda sebuah metafora. Bayangkan Anda adalah berlian yang terkubur di dalam tanah. Untuk sementara, Anda percaya bahwa Anda hanyalah sampah karena mereka memperlakukan Anda seperti itu, karena mereka meremehkan Anda. Namun hanya karena mereka tidak mengenali nilai Anda, tidak berarti Anda kehilangannya. Mereka buta. Dan sekarang setelah Anda ditarik dari kehidupan mereka, mereka tidak menyadari tekanan yang mereka tinggalkan itulah yang mengubah Anda menjadi versi diri Anda yang tidak pernah mereka siapkan. Anda tidak perlu memposting lebih banyak lagi. Anda tidak perlu mengirim pesan lagi. Anda tidak perlu mengejar perhatian. Yang Anda butuhkan adalah evolusi. Transformasi yang tenang, kejam, dan tak menyesal. Orang-orang mengira penyembuhan adalah tentang melupakan mereka. Tidak, penyembuhan adalah tentang mengingat diri Anda sendiri, versi diri Anda sebelum mereka mengacaukan hati Anda, sebelum mereka melatih Anda untuk menerima remah-remah, sebelum mereka membuat Anda percaya bahwa cinta adalah sesuatu yang harus Anda peroleh melalui kinerja. Biarkan saya menghancurkan kebohongan itu sekarang juga. Anda tidak pernah diharapkan tampil karena cinta. Anda diharapkan memancarkannya, menjalaninya, mewujudkannya. Namun jika seseorang tidak bisa menerimanya, jika mereka membuat Anda merasa tidak cukup, itu tidak berarti Anda kurang. Itu berarti mereka tidak mampu melihat cahaya yang belum siap mereka terima. Dan inilah bagian yang hebatnya. Saat Anda berhenti tampil, itulah saat energi Anda yang sebenarnya kembali. Itulah saat tubuh Anda mulai pulih. Saat itulah pikiran Anda menjadi jernih. Saat itulah kehadiran Anda tidak lagi sekadar pembuktian, tetapi mulai menjadi keberadaan sebagai seseorang yang mengetahui siapa diri mereka. Anda ingin mendapatkan perhatian mereka? Jangan mencoba, tumbuh saja. Bukan untuk mereka, tetapi terlepas dari mereka. Mulailah bangun lebih awal. Mulailah pergi ke pusat kebugaran. Mulailah mempelajari keterampilan yang selalu Anda katakan akan Anda pelajari. Bukan karena Anda mencoba menunjukkan sesuatu kepada mereka, tetapi karena Anda akhirnya ingat bahwa hidup Anda adalah milik Anda. Anda ingin mengguncang dunia mereka. Jangan beritahu mereka apa yang hilang dari mereka. Jadilah begitu fokus, begitu berseri-seri, begitu terpisah sehingga mereka dapat merasakan versi diri Anda yang tidak akan pernah mereka temui lagi.
Begitulah cara kerjanya. Pertumbuhan bersifat magnetis. Kehadiran adalah kekuatan. Diam adalah strategi. Anda tidak bisa membuat orang kembali dengan berteriak. Anda mendapatkan orang kembali dengan bangkit. Begitu jauh, begitu tinggi, begitu tenang, sehingga jiwa mereka mulai mendambakan energi yang pernah mereka abaikan. Dan jangan khawatir jika mereka tidak langsung menyadarinya. Itu bagian dari prosesnya. Karena saat Anda membangun, mereka masih mengawasi. Mereka mungkin bertindak seolah-olah tidak peduli, tetapi percayalah, orang-orang akan merasakannya jika Anda berhenti mengelilingi mereka. Penarikan energi itu nyata. Dan saat mereka merasakan keheningan itu makin keras, saat itulah penyesalan mulai muncul. Namun saat itu, Anda bahkan tidak akan menjadi orang yang sama lagi. Itulah ironinya. Mereka kembali ketika versi lama Anda tidak ada lagi. Dan sekarang merekalah yang mencoba membuktikan sesuatu. Jadi berhentilah membuktikan, mulailah menjadi. Bukan karena Anda berusaha mendapatkannya kembali, tetapi karena Anda akhirnya selesai menyerahkan kekuatan Anda kepada seseorang yang tidak mampu mengatasinya. Tulis ini di komentar sekarang juga. Saya tidak membuktikan, aku sedang menjadi. Biarkan mereka melihatnya, biarkan Anda melihatnya, biarkan dunia merasakannya. Dan tetaplah bersama saya, karena selanjutnya kita akan membicarakan misteri dan mengapa menjadi tidak terduga bukanlah sebuah permainan, melainkan senjata Anda yang paling berbahaya. Sekarang saya tahu apa yang mungkin Anda pikirkan. Tetapi bagaimana kalau saya kehilangan mereka sepenuhnya jika saya tidak mengatakan apa-apa? Biarkan saya terus terang. Jika seseorang bisa meninggalkan Anda hanya karena Anda berhenti menjelaskan diri Anda sendiri, maka dia bukanlah milik Anda yang sebenarnya. Yang hilang adalah ilusi koneksi, bukan hal yang nyata. Dan sebagai imbalannya, Anda mendapatkan diri Anda sendiri, misteri Anda, kendali Anda, energi Anda. Anda menjadi cerita yang tidak bisa mereka tutup, pertanyaan yang tidak bisa mereka jawab. Bab yang berakhir di tengah kalimat, dan sekarang mereka membolak-balik halaman lama, mencoba mencari tahu apa yang terlewat. Itu bukan manipulasi. Itulah pemulihan waktu Anda, martabat Anda, kekuatan Anda. Dan bagian indahnya, Anda bahkan tidak melakukan ini untuk mendapatkannya kembali. Anda melakukannya karena Anda akhirnya menyadari bahwa Anda bukanlah hiburan, evolusi Anda, dan tidak semua orang berhak duduk di kursi barisan depan untuk menyaksikan perkembangan Anda. Jadi inilah yang saya ingin Anda tulis di komentar sekarang. Saya tidak lagi bisa ditebak. Biarkan itu menjadi afirmasi Anda. Biarkan ia bergema nyaring di dunia yang mengharapkan Anda untuk hancur, memohon, atau menjelaskan. Anda tidak berutang kejelasan kepada siapapun yang tidak dapat menghadapi kehadiran Anda. Anda berutang misteri pada diri Anda sendiri. Dan tetaplah bersama saya karena selanjutnya kita akan mengubah seluruh realitas mereka. Bukan dengan mengucapkan sepatah kata pun, tetapi dengan mengubah realitas Anda. Disitulah comeback sesungguhnya dimulai. Nomor 4, ubahlah realitas mereka dengan mengubah realitas Anda. Ketika Anda mengubah frekuensi, mereka tidak dapat lagi mendengarkan Anda dengan cara yang sama. Dan saat itulah kepanikan dimulai. Baiklah teman-teman, langsung saja. Jika Anda ingin mereka merasakan ketidakhadiran Anda begitu dalam sehingga mengguncang fondasi semua yang mereka kira mereka ketahui tentang Anda tidak memulainya dengan menegur mereka. Anda mulai dengan menelpon diri Anda sendiri. Anda mengubah realitas Anda. Anda mengalihkan energi Anda dan tiba-tiba mereka tidak lagi berbicara dengan versi Anda yang sama. Lihat, kebanyakan orang mengira mendapatkan seseorang kembali berarti melakukan sesuatu kepada mereka.